Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرات العلماء والقرباء وحضرات الجماعة وصلى المهاجرين, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersama mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kita yang tinggal di perumahan Pilia ini, yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan kita tentang salat-salat sunnah. Wa min hadzal qasdi, dan yang masuk dalam bagian ini maksudnya adalah salat sunnah yang waktunya ditentukan. Ad-duha, yaitu salat sunnah duha. Wa aqalluha, minimalnya adalah 2 rakaat. Wa adnal kamali arba'un, yang
mendekati sempurna adalah 4 rakaat. Wa akmalun minhu, dan yang lebih sempurna dari itu sittun 6 rakaat. Wa afdaluha, dan yang paling afdal, yang paling utama. Wa aktsaruha, dan yang paling banyak samanun, yaitu 8 rakaat. 2 rakaat aja udah bagus ya. Ya Baji ya. Ya 2 rakaat aja udah bagus, apalagi sampai 4, sampai 6, sampai 8. Kalau lagi kerja itu kayaknya ntar kalau libur pengen duha, giliran libur malah enggak. Sampai saya itu pernah ditanya salah satu acara di kampus saat itu pimpinan kampus bilang, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada karyawan nyolong-nyolong sholat duha? Maksudnya kan udah jam kantor, lalu kemudian dia melipir, ternyata sholat duha. Nah, saya bilang sholat duha hukumnya sunnah, sementara nyolong waktu ya tinggal dihitung. Nah, kecuali kalau sholat wajib dan memang tidak diberi waktu oleh perusahaan, dia lain urusannya. Lah ini sholat sunnah, sementara dia ada kewajiban untuk bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lah antara ya wajib dan sunnah tentu dimenangkan yang wajib. Ya kalau lagi kerja aja kayaknya sampai dibela-belain nyolong-nyolong waktu duha, giliran libur belas malah dari pagi merem aja, apalagi dari pagi hujan ya. Oh enaknya kan merem. Lah sholat duha itu minimal 2 rakaat, mendekati sempurna 4, yang sempurna 6, dan yang paling afdal, paling utama adalah 8 rakaat. Wa waktuha, dan waktu pelaksanaannya min irtifa'i syamsi ila zawali, mulai dari naiknya matahari. Kalau pas setelah terbit, kalau pas terbit kan justru haram sholat sunnah. Kalau setelah terbit, kalau sekarang terbit jam berapa? Oke, jam digital ada ya? Jam 6. Enggak, ya pokoknya sekitar 10 menit setelah terbit itu waktu duha. Ila zawali, sampai tergelincirnya matahari, berarti sampai masuknya waktu zuhur. Berarti jam setengah 12 masih boleh, jam 12 kurang seperempat juga masih boleh, apalagi zuhur sekarang jam 12 lebih ya. 12 seperempat 12 lewat 5. Nah, iya berarti kan jam 12 kurang seperempat masih bisa duha, 2 rakaat masih bisa. Wal ikhtiyar fi'luha inda madharib wa unnahar, dan waktu terbaik adalah setelah melewati 1/4 hari, karena dalam setiap 1/4 hari itu ada sholatnya. Fi kulli rubu'in minhu sholatun, di setiap 1/4. Berarti kalau hari siang itu misalnya 12 jam, maka setiap 1/4-nya, setiap 3 jamnya itu ada sholat. Fa fir rubi'il awal, si 1/4 yang pertama subuhun, sholat subuh. Wa fisani, dan di 1/4 yang kedua duha, sholat duha. Wa fisalis, dan di 1/4 yang ketiga zuhrun, sholat zuhur. Wa fir rabi'i, dan di 1/4 yang keempat asrun, ada sholat asar. Lah kemudian banyak beredar di masyarakat kita, biasanya sholat duha itu selalu dikaitkan dengan urusan rezeki. Nah, apa benar seperti itu? Saya kutipkan dari keterangan kitab Riyadhus Shalihin, tulisan Imam An-Nawawi. Ya kita ngaji ini ya kitab Nawawi, tapi Nawawi Banten. Nah, Riyadhus Shalihin itu Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ada beberapa hadis yang beliau kutip tentang keistimewaan sholat duha. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah.
Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahr. Hurairah itu artinya kucing kecil. Karena kebiasaan Abdurrahman bin Sahr ini miara kucing atau demenannya kucing, maka lama-lama dipanggil Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah kucing kecil. Jadi bapaknya kucing kecil. Berarti kalau yang biara hobi burung biasanya bapaknya burung gitu. Kalau burung Tairah berarti ya Abu Tairah, bapaknya burung. Qala Abu Hurairah berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam." Ausani, telah memberikan wasiat kepadaku Khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat Abu Hurairah itu dikasih wasiat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wasiatnya? Yang pertama, bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin, yaitu dengan puasa 3 hari setiap bulannya, yang dikenal dengan puasa Yaumul Bid, puasa di terang bulan. Puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Wa rak'atay duha, dan 2 rakaat salat duha. Itu yang diwasiatkan Rasulullah. Apa itu? Kok tiba-tiba apa itu? Apa ada yang konslet apa? Apa yang konslet saya apa-apanya? Asal dinyalain kok. Asal dinyalain kok bunyi. Iya, asal tombolnya dinyalain bunyi. Oh, ini. Nih belum nyala ini. Di mana on-off-nya? Oh. Kayak mic-nya Agnes Monica. Penyanyi Agnes Monica kan mic-nya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat atau wasiat yang kedua dari Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an adalah warak'atayid duha, 2 rakaat salat duha. Jadi minimal 2 rakaat. Kalau memang tidak karena repot banget, ya jangan sampai ditinggal walaupun cuma 2 rakaat. Wa an utira qabla an arquda, dan sholat witir sebelum tidur. Lah witir itu sebetulnya ada sepanjang tahun, cuman kadang masyarakat kita ini jalani witirnya kalau Ramadan tok. Begitu Ramadan selesai, kayaknya witir juga selesai. Padahal ini sholat ada sepanjang tahun. Hanya bedanya kalau di Ramadan disunnahkan berjamaah, kalau di luar Ramadan sunnahnya sendirian. Ini hadis yang pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi tentang sholat duha, yaitu wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya cukup panjang. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, bahwa setiap hari dari setiap ruas dalam tubuh kita ini butuh disedekahi. Ini tuh apa orang namanya, ruas ya, sendi. Nah ini loh, setiap ini kan di dalam tubuh kita ini, kalau dalam hadis ini jumlahnya 360. Cuman saya juga belum pernah ngitung sih. Ngitungnya juga nggak bisa ya.
Apa aja yang termasuk 360? Yang saya tahu ya cuman yang di tangan, ini ya, sini, kaki. Cuman kalau sampai total 360 ya tentu ini anak-anak yang pada belajar ilmu anatomi tubuh yang mempelajari, membuktikan ucapan atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa 360 ruas sendi yang ada dalam tubuh kita ini butuh disedekahi. Kemudian wa kullu tasbihatin shadaqah. Kalau kita sedekahi 1000 dia 360.000 ya. Lumayan banyak Pak ya. Kalau 2000 malah 720.000. Wah, lumayan gede. Tapi kan tidak harus disedekahi pakai duit. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap kali kita membaca tasbih subhanallah shadaqah. Berarti kalau setiap selesai sholat 33 tinggal ngitung kali 5. Wah, udah bisa nutup lah ya. Ayo, apalagi kalau pas lagi tahlilan atau baca kegiatan zikir-zikir yang lain. Wa kullu tahmidatin, setiap kali membaca tahmid alhamdulillah shadaqah, itu juga shadaqah. Wa kullu tahlilatin, dan setiap membaca tahlil, ini orang yang seberang sono mempermasalahkan kalau tahlil boleh, yang enggak boleh tahlilan. Yasin boleh, yasinan enggak boleh. Lama-lama tersarung boleh, sarungan enggak boleh. Ya wes lah, itu urusan mereka itulah. Ini sebentar lagi, ntar kalau kita ngadain nisfu Sa'ban, mereka pasti kupingnya panas. Enggak ada dalil. Bahkan padahal dalam amalan mereka ketika ditanya dalil, mereka juga banyak yang kelimpungan. Saya kadang kalau di Facebook agak iseng-iseng gitu ya. Kalau ada lewat, ya kadang saya komen, kadang ya diskusi dikit-dikit. Mereka bilang kalau ibadah itu harus nunggu ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya, jangan dikerjakan. Kalau nggak ada dalilnya, jangan dikerjakan. Ibadah nggak boleh berkreasi sendiri, kata mereka. Kemudian saya tanya, maaf Pak, sering hadir di sholat Jumat, saya gitu. Wah iyalah, kita orang Salafi Pak nggak pernah ninggal ibadah. Itu ustadzmu kalau khutbah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab? Ya Indonesia. Lah dulu Rasulullah pernah nggak khutbah pakai bahasa Indonesia? Ya nggak pernah. Nah, yo. Katanya harus pakai dalil, harus ada contoh. Padahal contohnya Rasulullah itu kalau khutbah nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Rasulullah kalau khutbah selalu pakai bahasa Arab. Jadi khutbahnya ustadzmu nggak sah menurut kamu. Terus kadang iseng lagi, Mas kalau zakat fitrah bayarnya pakai beras atau pakai duit? Dia jawab pakai duit, saya salahin. Dia jawab pakai beras, saya salahin lagi. Pakai duit, Rasulullah mana pernah bayar zakat fitrah pakai duit. Pakai beras, sama, Rasulullah juga nggak pernah zakat fitrah pakai beras. Wong saat itu di Arab nggak ada beras. Ayo, juga masalahnya nggak usah neko-neko. Wong sama-sama pelaku bidah aja kok neko-neko ya. Kan sama-sama kan ya. Iya. Masjid mereka itu yang di dalam kalau ditanya, yang ada contohnya zaman Nabi lu apa? Nggak ada. Dalam masjid mereka itu. Mereka kalau bilang mushaf, dalam zaman Nabi nggak ada mushaf, Quran nggak ada. Dulu yang ditulis di lembaran, di kayu, di papan, di batu kadang malah. Ini sebentar lagi kita kalau mau nisfu Sa'ban, berisik nih, nggak ada dalil. Baca Yasin boleh, yang nggak boleh Yasinan. Ben lah urusan mereka. Wa kullu tahlilatin, dan setiap membaca tahlil itu ya la ilaha illallah shadaqah, ya shadaqah. Padahal intinya orang tahlilan itu kan yang membaca afdhalul dzikri la ilaha illallah. Intinya tahlilan kan itu. Ya kok dipersoalkan ini? Ntar kalau itu ini dia bilang yang saya persoalkan bukan bacaannya, yang saya persoalkan kumpul-kumpulnya. Giliran kita balas, lah itu ketika ustadzmu meninggal kok ya pada kumpul-kumpul. Tapi kan tidak ada suguhan, begitu ada foto, ada suguhan dikirim, akhirnya baru mingkem.
Wong ya sama-sama pelaku bid'ah konek-koneko. Wa kullu takbiratin, dan setiap kita membaca takbir Allahu Akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi, dan kita mengajak kepada yang baik sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah dari yang tidak baik sedekah. Jadi macam-macam sedekah itu banyak banget, dan itu untuk nyedekai ruas atau apa tadi Pak? Sendi yang ada dalam tubuh kita. Tapi wa yujzi'u min dzalika, dan cukup dari macam-macam sedekah yang jumlahnya 360 itu rak'atani yarka'uhuma minad duha, bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Berarti 2 rakaat salat duha itu sebagai pengganti atau sebagai sarana untuk menyedekai tubuh atau sendi atau ruas yang ada dalam tubuh kita. Itu kalau 2 rakaat. Berarti 2 rakaat berikutnya. Nah, ini yang hadis ini yang dimaknai bahwa sedekah itu kan menguatkan rezeki yang ada dalam diri kita. Semakin banyak sedekah yang kita lakukan, maka semakin berlimpah pula rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka sering sholat duha itu dikaitkan dengan rezeki. Kemudian hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa. Aisyah sering lihat Rasulullah itu kalau sholat duha 4 rakaat, dan kadang beliau melaksanakan lebih dari itu. Nah, maka diijtihadi oleh para ahli fikih bahwa sholat duha itu minimal 2, sempurnanya 4, lebih sempurnanya mendekati sempurna 4, sempurnanya 6, dan yang paling afdol adalah 8. Lalu bagaimana dengan bacaan doa sholat duha yang masyhur itu? Itu kan doa minta rezeki yang kayak setengah maksa ya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turuni. Giliran turun pada ngeluh, bajiran. Sini kemarin alhamdulillah ya, rumahnya disamperin, aman. Alhamdulillah aman ya. Ya paling nginep semalam lah ya, Pak Ji ya. Iya. Ya katanya kalau rezekiku masih di langit, turunin. Lah air kan sebagai sarana rezeki ya. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Air itu sebagai sarana datangnya rezeki. Cuman kalau kebanyakan ya ayo kasihan ya. Kalau yang di sini sih alhamdulillah ya. Saya lihat di TV yang daerah mana itu? Sana loh. Tambelang apa ya? Tambun Utara apa ya Allah, kasihan juga ya sampai berhari-hari sampai pada ngungsi. Wes pada moga-moga pada aman. Wa in kana fil ardi, kalau rezekiku masih berada di dalam bumi, fa akhrijhu, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau jauh, fa qarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau dikit, banyakin. Ini yang serem yang terakhir. Wa in kana haraman, fatahhirhu. Kalau rezekiku kok haram, fatahhirhu, maka bersihin atau suciin. Kan kayaknya maksa banget ya. Makanya doa ini lagi-lagi sama saudara kita yang di Wahabi dipersoalkan. Doa yang sahih kata dia dalam sholat duha itu jangan yang itu. Memang ada riwayat sholat duha, doa dalam sholat duha dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada ditulis dalam kitab Adabul Mufrad namanya. Itu doanya memang pendek banget sih. Cuma Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu doa yang
dapat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Aisyah mendengar Rasulullah ketika selesai sholat duha, doa yang dibaca adalah Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hatta qalaha, sehingga Rasulullah itu membaca doa ini mi'ata marrah, 100 kali. Nah, lalu doa yang tadi itu yang Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka dan seterusnya, itu memang bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab Nihayatuz Zain itu kata keterangan Imam Nawawi Banten mengutip dari Sayyid Muhammad Al-Baqarah. Itu doa yang sering kita baca itu. Nah, lalu apakah boleh memakai doa yang bukan dari hadis Nabi? Boleh. Memang dalam kita berdoa itu kan ada, kalau ibarat permainan sepak bola mah ada klasemennya. Klasemen tertinggi itu doa yang diambil dari ayat Quran. Itu ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, ada nilai pahalanya. Tapi yo sebaiknya ngerti, khawatirnya doanya nggak sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, doa yang diambil dari hadis Nabi. Nah, dalam sholat duha, doa yang diambil dari hadis Nabi, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian yang ketiga adalah doa yang diajarkan oleh para ulama, termasuk doa Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka dan seterusnya, sampai Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu dan seterusnya. Nah, yang keempat, doa yang kita faham artinya. Jadi doa kita berkreasi sendiri, ngarang sendiri, yang penting kita paham artinya, boleh. Yang enggak boleh itu menambah-nambah bacaan sholat. Karena sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Jadi beberapa hadis yang berkenaan tentang sholat duha. Nah, kemarin ada Pak Guru gak hadir ya. Beliau kemarin bertanya, lah kalau sholat duha dilaksanakan dengan berjamaah boleh nggak? Wong sholat duha itu aslinya sholat sunnah yang sunnahnya tidak berjamaah. Seperti halnya tahajud, itu kan aslinya sholat sunnah yang sunnahnya dilaksanakan sendirian, tapi bagaimana kalau dilaksanakan dengan berjamaah? Anak-anak kita yang di sekolah itu kan sekarang mulai hampir semua sekolah ada program duha. Kalau di perusahaan ada? Nggak ada ya? Di HPM nggak ada ya? Kalau di Samsat itu dulu ada program wajib ngaji karyawan yang muslim. Samsat yang di utara ini, Mangga 2. Saya dulu sering isi kalau Jumat pagi sebagai ganti apel atau apa, itu ada program wajib ngaji. Bagi ya plus duha dulu, duha habis duha ngaji. Lah di sekolah-sekolah itu mulai dilaksanakan program sholat duha dengan dilaksanakan secara berjamaah. Lah kemudian kalau bulan Ramadan biasanya ada qiyamul lail juga sama dilaksanakan dengan berjamaah. Lah kalau di masjid saya biasanya kalau momen-momen hari besar Islam itu semenjak saya tinggal di sini, semenjak bangun dulu masih musola yang modelnya masih kayak gerdu, itu setiap ada momen hari besar itu saya adakan sholat tasbih. Itu juga dilaksanakan, saya anjurkan untuk berjamaah. Apalagi sholat tasbih itu sholat yang jarang kita lakukan, durasi waktunya lama. Kalau tidak dilaksanakan dengan berjamaah terkadang berat. Lah bagaimana sholat sunat yang aslinya hukum asalnya tidak diperintahkan untuk berjamaah, tapi dengan tujuan untuk melatih, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada jamaah kita agar mengenal atau mau melakukan sholat sunnah ini. Nah, hukumnya seperti apa? Apakah boleh atau tidak? Ini saya kutipkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin namanya.
ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Beliau dalam fatwanya mengatakan tubahu al-jama'atu fi nahwil witri wat tasbihi. Tubahu diperbolehkan, al-jama'atu melaksanakan sholat dengan berjamaah, fi nahwil witri semisal dalam sholat witir, wat tasbihi dan sholat tasbih. Nah, bahasa beliau memakai lafadz fi nahwi yang semisal, berarti bukan hanya witir dan tasbih, berarti sholat sunnah yang lain termasuk duha, termasuk qiyamul lail. Walaupun itu hukum asalnya disunahkannya dilaksanakan sendiri, tapi seandainya dilaksanakan dengan berjamaah, beliau menfatwakan tubahu, diperbolehkan. Fala karahata, dan tidak makruh fi dzalika, dalam pelaksanaan berjamaah itu tadi, tetapi wala sawaba, tidak ada pahalanya karena hukumnya mubah. Mubah itu kan sesuatu yang enggak ada pahalanya. Naam, ya in qasada ta'limal musallin, tapi kalau ada tujuan untuk mengajarkan orang-orang melaksanakan sholat itu, kalau dalam konteks di sekolahan yang ngajarin anak-anak supaya kenal sholat duha, supaya melaksanakan sholat duha, atau biasanya kalau di masjid-masjid itu kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada ngadain qiyamul lail juga dilaksanakan dengan berjamaah, itu salah satu tujuannya qasada ta'limal musallin, yaitu bermaksud untuk mengajarkan mereka melaksanakan sholat. Wa tahridhihim kana lahu sawabun, dan menganjurkan kepada mereka, maka yang ada nilai pahalanya bukan jamaahnya, tetapi mengajarkan, memperkenalkan syariat Islam kepada anak-anak kita, kepada jamaah kita. Wa ayu sawabin bin niyatil hasanati, yaitu pahala niat baik untuk memperkenalkan, memberi semangat kepada anak-anak kita atau jamaah kita melaksanakan duha, tasbih atau yang lain-lain untuk mengenal itu, walaupun aslinya tidak berjamaah. Fakama yubahul jahru fi maudhi'il israr, sama saja seperti umpama sholat jahar tapi dibaca sir, boleh. Malamnya maghrib, isya, subuh, ini kan sunnahnya jahar. Tapi umpama yang biasa imam nggak ada, pokoknya semuanya imam nggak ada, akhirnya nih kalau nggak ada yang maju terbubar, ya dah maju dah. Wah, tapi saya kalau baca Fatihah sih bisa, tapi kalau surat setelah Fatihah kan keder. Ya wesir boleh, cuma nggak umum. Umpama lu maghrib, ngimami maghrib kok tiba-tiba nggak ada bacaan suara, makmum malah nungguin. Imamnya nggak baca-baca, kok tahu-tahu lo malah ruko. Boleh Pak, cuman yang tadi nggak umum. Karena ini pernah ada kasus, ada orang bertanya di masjid perumahan saya kan, yang di RW sana kan satu perumahan 2 RW. Yang RW sana itu pernah kejadian maghrib, udah sholawatan lama, puji-pujian lama, nggak komat-komat karena imamnya nggak hadir. Tengok yang biasa ngimami nggak ada. Akhirnya karena udah lama banget, mungkin udah ada kali seperempat jam lama, selawatannya udah capek, akhirnya udah komat. Begitu komat, dorong-dorongan. Ayo Pak Haji yang udah pernah ke Mekah, kata Pak Haji, ayo teh. Kata RT, Pak RW. Dorong-dorongan. Akhirnya ada yang berani maju. Tapi yang ngimami itu kan gampang-gampang susah Pak. Walaupun kelihatannya gampang, kalau nggak biasa ngimami, redek Indonesianya gemeter, grogi. Baca Fatihah yang apal aja bisa lupa.
Apalagi nanti baca Al-Kafirun, khawatirnya malah nggak kelar-kelar. Wala ana wala antum. Jangankan baca Al-Kafirun, baca Al-Kausar ya, Pak. Kalau orang gemeter, grogi, bisa lupa. Inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toinakal kausar lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'toina. Inna a'toina cuma 3 ayat kok muter. Akhirnya orang yang ngimami itu karena dalam keadaan gemeter, walau golin amin, mau baca apa itu sini blank semuanya. Akhirnya diem aja. Habis diem sekiranya udah pantas rukuk. Nah selesai sholat ada yang negur, Pak, kok tadi nggak baca surat setelah Fatihah? Baca cuman pelan. Sir. Nah kan orangnya itu setiap hari Kamis itu ngaji di rumah saya. Tadi saya ngimami begini-begini, boleh nggak? Boleh. Bacaan sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh itu dibaca sir, boleh. Ya, cuman kalau nggak biasa, nggak umum. Ya tadi umpama di sini yang biasa ngimami kok nggak ada, dorong-dorongan, wes maju, Pak, beraniin maju. Wes Allahu Akbar, diem aja. Asal baca Fatihah selesai, dalam baca surat selesai langsung rukuk, paling makmum Pak. Loh, gak baca Fatihah kok tiba-tiba rukuk, udah baca, cuman sir kayak sholat duhur, boleh. Duhur, asar dibaca jahar boleh. Saya pernah, kalau itu memang lupa, lama nggak ngimami asar Pak, waktu masih tinggal di Jakarta. Karena memang saya tuh nggak pernah ngimami yang duhur asar lama nggak. Kebetulan imam yang jadwal duhur asar itu berhalangan hadir karena ada saya ketua masjid, Pak Ustadz, ya ngimami. Karena biasanya saya ngimami itu jatah saya itu isya sama subuh. Yo refleks ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Fatihah belum selesai baru ingat. Oh iya duhur. Langsung berhenti. Udah dapat maliki yaumiddin, langsung pelan aja lanjutnya. Lah sepotong itu boleh enggak? Boleh. Wong jahar dan sir itu bukan wajib, itu sunnah. Seperti tadi sholat sunnah dibaca yang seharusnya tidak berjamaah boleh dilaksanakan dengan berjamaah. Sholat yang bacaannya sunnahnya jahar dibaca sir boleh, atau sebaliknya sholat yang biasanya sir seperti duhur dan asar dibaca jahar boleh. Makanya dulu pernah terjadi perdebatan itu waktu terjadi gerhana matahari. Entah tahun berapa lupa itu kejadian. Gerhana matahari itu karena terjadinya siang, maka sholatnya sunnahnya sir. Tetapi karena sholat gerhana ini jarang-jarang terjadi, belum tentu setiap tahun kan terjadi Pak gerhana baik matahari maupun bulan. Nah akhirnya banyak pengurus masjid yang menetapkan karena ini jarang terjadi, kalau sholatnya sir kok kayaknya kurang syiar. Wah akhirnya ya banyak yang memutuskan akhirnya sholatnya pada jahar. Termasuk saya saat itu ngimami di perumahan Marunda Baru. Terus saya tanya, Pak Ustadz, nanti jahar apa sir? Lah kalau keputusan dari DKM-nya jahar, ya ayo jahar, tapi memang aslinya sunnahnya sir. Karena ini sholat siang hari, kecuali sholat fardu atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi boleh seandainya tadi itu yang biasanya jahar dibaca sir. Wa kama yusabu fil mubahat. Dan seperti juga ada pahala dalam perkara-perkara mubah idza qasada biha al-qurbah. Perkara mubah, perkara yang aslinya tidak ada hukum apa-apa, itu bisa ada nilai pahalanya apabila diniatkan untuk mendekatkan atau taqarrub kepada Allah. Makan, minum, tidur itu kan aslinya mubah, Pak. Enggak ada hukum apa-apa kan. Makan ya terserah, enggak makan ya terserah. Tapi makan, minum, tidur dan hal-hal yang lain itu bisa ada nilai pahalanya kalau diniati untuk taqarrub. Taqarrub itu mendekat pada Allah. Contoh, makan biar sholatnya semangat, biar ngajinya semangat. Lah lain persoalan habis makan malah ngantuk. Habis makan malah
malah merem nggak jadi sholat, malah ditunda, ya lain urusan. Minum itu perkara mubah, tidur perkara mubah, tapi bisa ada nilai pahalanya. Umpama bapak pas kerja, libur kerja siang hari, tidur biar nanti malam bisa bangun tahajud, nah ya monggo, itu tidur bisa ada nilai pahalanya. Jadi setiap sesuatu yang mubah, apabila ada niat untuk taqarrub kepada Allah, untuk melengkapi ibadah, maka perkara mubah itu bisa ada nilai pahalanya. Termasuk tadi berjamaah dalam sholat tasbih, sholat duha, sholat tahajud, itu hukumnya mubah alias boleh. Tapi karena ada niat baik di situ, yaitu untuk mengajarkan kepada jamaah kita, kepada anak kita, untuk mengenal dan melaksanakan sholat itu, maka ada nilai pahalanya. Kemudian penutup dari fatwa dari Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi dalam Bughyatul Mustarsyidin, beliau mengatakan yang terpenting ketika melaksanakan duha dengan berjamaah seperti di sekolah dan lain sebagainya, itu yang terpenting tidak timbul keyakinan di masyarakat bahwa duha itu harus berjamaah. Yang berbahaya itu kan kalau sampai timbul keyakinan yang keliru. Ini contoh pernah, ini ada orang sholat sunnah ba'diyah asar. Nah kemudian setelah selesai sholat, orang itu saya deketin, Pak mohon maaf, tadi selesai sholat jamaah kok bapak sholat lagi, itu sholat apa? Dia menjawab ba'diyah asar. Oh, memang bapak pernah dengar ada ustadz, ada kiai, ada guru yang membolehkan atau ada keterangan yang boleh sholat ba'diyah asar? Terus dia jawabnya begini loh Pak, saya lihat itu setiap sholat itu kok ada sebelumnya, ada sesudahnya. Lah makanya ya saya selesai sholat asar, ya saya melaksanakan sholat sesudahnya atau ba'diyah itu. Oh, itu karena mungkin dia ngelihat setiap kali dia datang ke masjid itu ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Akhirnya ya dia menyimpulkan sendiri, oh berarti setiap sholat itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Padahal subuh dan asar itu tidak ada ba'diyah. Ini yang berbahaya kan di situ. Seperti misalnya begini, orang yang ngadain tahlilan, selamatan 3 hari, 7 hari, itu di masyarakat awam dianggapnya kan wajib. Kalau enggak, itu kayaknya yuk dosa besar. Ini karena di masyarakat kita itu asal enggak ngadain itu langsung turun vonis Muhammadiyah, Wahabi, Salafi, padahal enggak. Yang wajib itu kan mendoakan. Sementara 3 hari, 7 hari, 40 itu bagian dari budaya, bagian dari metode cara untuk mendoakan. Lah metode dan cara mendoakan itu caranya banyak. Waktu mendoakan waktunya banyak, bukan hanya di 3, 7, 40, 100 dan seterusnya. Lah karena yang berkembang di masyarakat itu seperti itu, maka di masyarakat awam yang nggak pernah ngaji nganggepnya itu wajib, sehingga dia ketakutan kalau nggak ngadain 7 hari, 40, 100 dan lain sebagainya. Padahal itu bagian dari metode cara untuk mendoakan. Nah sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, walaupun itu asalnya bukan wajib, kadang di masyarakat awam dianggapnya wajib, padahal bukan wajib. Seperti penentuan harinya harus di hari 40, padahal mau hari ke-60 ya boleh, mau hari 47 ya terserah, hari 35 ya monggo, enggak ada kewajiban harus hari itu, enggak. Tapi tadi lagi-lagi memang masyarakat kita itu butuh diedukasi, butuh diberi pengertian bahwa yang wajib itu mendoakan, sementara penentuan hari itu bukan wajib, itu hanya metode untuk mendoakan. Waktu untuk mendoakan mah terserah, wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.